Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu guru hebat semuanya. Alhamdulillah, saya sudah pada tahap koneksi antar materi. Pada saat ini, kita hampir menyelesaikan modul 1.1 pada tahap pembahasan kesimpulan dan refleksi tentang koneksi antar materi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Dewi Rahmayanti, mengajar di SMK 4 Kota Jambi pada mata pelajaran Produktif Tata Boga pangkat dan golongan peminat tingkat 1 4B. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Fasilitator hebat saya, Ibu Wiwi Parluki, dan Ibu pengajar praktik saya, Ibu Juwita Sari. Atas bimbingan beliau, saya dapat terus berkelanjutan menyelesaikan pembelajaran saya pada modul 1.1. Pada koneksi antar materi ini, kita akan membahas tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun pembahasan pada materi ini yaitu tentang isi dan pembahasan. Satu, perbedaan mengenai pengajaran dan pendidikan. Dua, prinsip mengenai pengajaran dan pendidikan. Tiga, pemahaman tentang murid dan pembelajaran sebelum mempelajari modul 1.1. Empat, implementasi mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah. Adapun perbedaan mengenai pengajaran dan pendidikan adalah pengajaran adalah suatu proses penyampaian pengetahuan, keterampilan, dan informasi seorang guru atau instruktur kepada siswa atau peserta didik. Fokusnya adalah pada transfer pengetahuan dan keterampilan tertentu. Sedangkan tujuan pengajaran adalah untuk memastikan bahwa siswa memahami dan dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diajarkan. Pengajaran cenderung lebih spesifik dan terfokus pada materi pelajaran. Sedangkan pendidikan adalah proses pembelajaran yang luas dan holistik yang mencakup perkembangan intelektual, moral, emosional, dan sosial seseorang. Pendidikan tidak hanya terbatas pada penyampaian pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter dan nilai-nilai. Adapun tujuan pendidikan adalah untuk mengembangkan potensi individu secara menyeluruh sehingga mereka menjadi manusia yang berpengalaman, bermoral, mandiri, dan bertanggung jawab. Pendidikan bertujuan untuk menciptakan individu yang berkontribusi positif kepada masyarakat. Selanjutnya, prinsip mengenai pengajaran dan pendidikan. Pada pengajaran, ada tiga prinsip, yaitu Ingarso Suntulodo, Ingmadya Mangunkarso, Tutwuri Handayani, di mana pengertian dari Ingarso Suntulodo di depan memberi teladan, seorang pendidik harus mampu memberi contoh yang baik bagi anak didiknya. Selanjutnya, Ingmadya Mangunkarso artinya di tengah memberi semangat, seorang pendidik harus mampu memberikan motivasi dan semangat kepada peserta didik agar mereka tetap bersemangat dalam belajar dan berkarya. Yang ketiga yaitu Tuturi Handayani. Di belakang memberi dorongan, pendidik harus mampu memberikan dorongan dan dukungan kepada peserta didik agar mereka dapat mandiri dan bertanggung jawab. Sedangkan prinsip pendidikan ada empat, yaitu pendidik yang membebaskan. Artinya, pendidik harus membebaskan peserta didik dari ketidaktahuan, kemiskinan, dan penindasan. Yang kedua, pendidikan yang berpusat pada anak, yaitu pendidikan harus berpusat pada kebutuhan, minat, dan bakat peserta didik. Yang ketiga, pendidikan yang integral. Artinya, pendidik harus mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk pendidikan jasmani, rohani, budi pekerti, dan intelektual. Yang terakhir yaitu pendidikan dalam kebudayaan. Pendidikan harus berakar pada budaya dan nilai-nilai lokal.
Itu tadi adalah prinsip mengenai pengajaran dan pendidikan. Selanjutnya, pemahaman tentang murid dan pembelajaran sebelum mempelajari modul 1.1. Pemahaman tentang murid sebelum mempelajari modul 1 yaitu tidak terlalu banyak menggunakan media pembelajaran. 2, metode pembelajaran bersifat ceramah. 3, pembelajaran berpusat kepada teacher center. Yang keempat, fokus penilaian hanya pada hasil ujian. Yang kelima, semua siswa diperlakukan sama. Yang keenam, acuan terdapat pada nilai KKM dan tidak adanya remedial. Sedangkan pemahaman tentang murid dan pembelajaran setelah mempelajari modul 1.1. Ada 6. 1. Penggunaan media pembelajaran lebih bervariasi. 2. Metode pembelajaran lebih banyak pada diskusi kelompok dan berbasis proyek. 3. Pembelajaran berbasis pada student center. 4. Penilaian didapat dari berbagai aspek yaitu kognitif, efektif, dan psikomotorik. Kelima, setiap individu berbeda, maka perlakuan akan berbeda juga sesuai dengan tahap perkembangannya. Dan yang keenam, nilai tidak tergantung pada KKM, tetapi berdasarkan capaian kompetensi. Selanjutnya, implementasi mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah, yaitu penggunaan metode trilogi pendidikan, menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan demokratis, mengintegrasikan pendidikan yang berkarakter dalam pembelajaran, membuat desain pembelajaran sesuai dengan tujuan, merancang pembelajaran yang berpusat pada kebutuhan, minat, dan bakat siswa. Yang terakhir, pembelajaran yang diterapkan mengangkat budaya dan seni lokal. Demikianlah eh, tentang refleksi tentang koneksi dan antar materi pada modul 1.1. Saya ucapkan banyak terima kasih. Mari tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.